Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 berpotensi bakal menjadi ajang perang Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Bintang 3. Mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi bakal bersaing dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa untuk memperebutkan kursi Gubernur Jateng. Pasangan Komjen Pol Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendapat sokongan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari 9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sementara itu, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi diusung oleh PDI Perjuangan. Selama ini, Jawa Tengah memang dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dari perolehan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri yang mendominasi setiap hajatan pemilu. Lantas, akankah Pilgub Jateng menjadi pertarungan sengit Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Bintang 3? Masih perkasakah Andika dan Hendrar Prihadi di Jawa Tengah? Atau akankah pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mampu merebut suara dan unggul di kandang banteng seperti di Pilpres 2024 yang lalu, di mana Prabowo Gibran menang telak dari Ganjar Pranowo Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan. Kita alihkan sejenak lah pemirsa, ini pikiran kita bahwa pilkada tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi beberapa daerah lebih dari 500 wilayah di Indonesia. Pemirsa, yang menarik adalah pilkada di Jawa Tengah. Betul sekali, pilkada Jawa Tengah seperti Anda saksikan tadi di awal, perang bintang pemirsa antara TNI dan juga Polri. Kita tahu ada nama Andika Perkasa, ada Ahmad Lutfi. Dua-duanya punya elektabilitas, bahkan juga keterpilihan, popularitas yang juga cukup tinggi. Tapi kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Lantas bagaimana kemudian peluang kemenangan? Mungkinkah Andika Perkasa masih akan perkasa di Jawa Tengah atau tidak menjadi perkasa lagi karena ada nama Ahmad Lutfi akan menjadi saingannya? Di Apa Kabar Indonesia Malam? Narasumber saya sudah hadir di sini. Mulai dari Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak. Dan juga mewakili Partai Gerindra di sini ada Mas Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Saya akan menyapa juga dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Yunarto Wijaya yang merupakan pengamat dari Carta Politika, dan juga saya akan sapa mewakili PDIP di sini ada Mas Arya Bima. Mas Abim, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Selamat malam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agung Baskoro. Baik. Mas Toto. Saya ingin ke Mas Arya Bima terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Mas Abim hari ini kita melihat bahwa sudah head to head dipasangkan ya, mulai dari Ahmad Lutfi yang menjadi saingan dari Hendrar Prihadi, bahkan juga Andika Perkasa. Seberapa optimis sih sebenarnya PDIP memenangkan Pilkada Jateng? Ya, memang kandang banteng. Mbak Caca, saya perlu sedikit mengkritisi mengenai Pilkada Jateng, perang bintang dan perang TNI Polri. Ini sesuatu yang perlu saya luruskan. Tidak ada perang bintang dan tidak ada perang Purnawirawan TNI dan Purnawirawan Polri. Yang ada adalah kontestasi dengan kesejukan, dengan guyupnya. Hajatan rakyat ini menjadi sesuatu hal yang lebih menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya, dan rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung, termasuk PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Bagaimana memaknai kontestasi adalah suatu bentuk permainan olahraga yang kita butuh mitra untuk bersaing, dan setelah itu kita juga rukun kembali. Jadi saya melihat dengan adanya Pak Lutfi dan Pak Andika Perkasa, yang salah satunya dari Pak Andika adalah Purnawirawan TNI dan Pak Lutfi adalah Purnawirawan polisi, ini justru akan memberikan kesejukan Jawa Tengah. Justru akan memberikan warna bagaimana pendidikan politik yang nantinya akan dipertontonkan di dalam kontestasi selama kampanye maupun selama pencoblosan. Ini akan memberikan proses pendidikan elit di Jawa Tengah maupun rakyat. Apalagi di dalam
keterpilihan di dalam partai pengusungnya, partai pengusung memilih Pak Andika Perkasa dan Pak Muhammad Lutfi ini tidak linear di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Saya dari PDI Perjuangan yang kebetulan di tim Des Pilkada mencatat betul bagaimana PDI Perjuangan juga bekerja sama dengan Partai Golkar, juga bekerja sama dengan Partai Gerindra, juga bekerja dengan Partai Nasdem, Partai PKB, bahkan dengan Partai PKS dan PSI di dalam mengusung calon-calon kepala daerah di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Jadi saya melihat ada cross cutting dari partai-partai itu yang tidak linear dengan pengusung di tingkat provinsi. Dari cross cutting inilah saya menjamin tidak akan ada perang dan tidak akan ada perseteruan yang head to head karena antara partai pengusung di kabupaten satu dengan kabupaten kota lainnya terjadi cross cutting. Saya di Kota Solo tidak bersama Golkar dan tidak bersama Gerindra, tapi saya di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten saya bersama Gerindra mengusung calon kepala daerah. Disitulah saya yakin tidak akan terjadi satu persaingan apalagi permusuhan di dalam pilkada di Jawa Tengah. Oke, sebelum saya ke Mas Habib, Mas Toto boleh dikomentari. Salah tidak sih? Ini kita mengatakan perang itu bukan seperti perang atau war ya, tapi ibaratnya adalah adu bintang. Tapi salah tidak sih bahwa Jateng akan menjadi spesial karena yang berlaga adalah Jenderal, TNI dan juga Polri. Ini seperti apa? Ya, saya pikir Mas Bimo kan berusaha meredam karena memang agak berbahaya ya menggunakan istilah perang ketika konteksnya adalah TNI dan Polri. Walaupun memang itu memiliki makna tersendiri, akan kemudian muncul pertanyaan, apakah betul bahwa jiwa korsa misalnya di tentara itu akan terbawa dalam pertarungan politik ketika panglimanya maju, begitu pula sebaliknya apakah korps baju coklat tanda kutip yang sering disebut sebagai istilah teman-teman polisi juga akan terbawa karena kesamaan korpsnya mengingat komjennya maju udah bintang 3 ya Pak Ahmad Lutfi. Tetapi saya berharap memang tidak seperti itu karena kalau yang terjadi seperti itu berbahaya sekali kalau ada keberpihakan dari institusi tentara dan institusi Polri dan saya pikir segala sesuatunya jauh lebih cair. Nah memang Jawa Tengah ini menjadi menarik ketika kita baca katakanlah sudah ada beberapa lembaga yang melakukan rilis. Katakanlah ada 2 lembaga besar yang sudah melakukan rilis atau 3 lah. Ada LSI, ada Litbang Kompas, ada juga Indikator. Carta Politika juga sudah melakukan survei walaupun kita tidak rilis tapi punya pattern yang sama. Pattern pertama adalah belum ada satupun calon itu yang bisa dikatakan punya peluang menang besar. Kenapa? Karena semua calon ini termasuk yang tertinggi ya. Tertinggi itu ada yang Kaisang, ada yang Ahmad Lutfi, itu tingkat elektabilitasnya itu masih di angka kisaran 20%-an. Jadi masih jauh sekali untuk berbicara angka psikologis 50%, apalagi kalau berbicara ini sudah pasti head to head. Yang kedua, kalau kita lihat dalam survei yang ada, membandingkan angkanya Pak Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa juga belum apple to apple. Karena tingkat pengenalan dari Ahmad Lutfi ini jauh lebih tinggi, karena beliau adalah Kapolda Jateng, dan setahu saya sudah lebih lama bergerak. Pak Andika Perkasa walaupun adalah Panglima TNI yang harusnya cukup dikenal di level nasional, tapi ketika diuji tingkat pengenalannya masih di bawah. Artinya memang Andika ini dikenal oleh kalangan terbatas yang mengikuti berita politik, berita mengenai pertahanan dan keamanan, dan biasanya kita masih sulit menerka yang namanya peluang ketika tingkat dari pengenalan itu gapnya masih besar. Tetapi biasanya ketika sudah resmi dinyatakan oleh KPU, tingkat pengenalan itu cenderung akan naik dari keduanya dan dari situ kita mulai bisa memprediksi mana yang lebih memiliki peluang untuk menaikkan elektabilitas. Yang ketiga memang menjadi seru karena selalu ya terkait dengan kandang banteng ketika berbicara Jateng dan kemarin di Pilpres harus diakui Banteng kalah dalam konteks Pilpres, dalam konteks Pileg masih jawara tapi itu mengalami penurunan. Artinya memang harus ada sebuah pengakuan dan otokritik dari teman-teman. Situasi saat ini tidak seperti apa yang terjadi misalnya pada pilkada-pilkada sebelum. Tapi apakah serta-merta juga orang bisa mengatakan bahwa Banteng sudah kalah dengan Jokowi kalau berkaca dengan pemilu legislatif dan presiden 2024 kemarin? Harus diingat loh ada situasi baru. Kemarin ketika gelombang besar penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, suka atau tidak kalau kita baca dari media monitoring, sosmed,
yang paling terkena itu salah satunya adalah Pak Jokowi dan keluarga. Sehingga situasinya juga sudah berubah walaupun belum pernah ada survei yang dilakukan untuk menguji seberapa besar efek dari endorsement Jokowi terhadap sebuah pertarungan di pilkada. Tetapi pilihan dari Ahmad Lutfi memilih sosok Gus Yassin menurut saya pilihan yang tepat secara elektoral. Kalau jadi dimajukan Kaisang, menurut saya itu malah jadi lemah dalam situasi sekarang. Dan pilihan terhadap Mas Hendi, menurut saya ketika kita tahu ini adalah pertarungan tunggal dari PDI Perjuangan, juga menurut saya tepat mengingat Mas Hendi sudah lebih dikenal sebetulnya dibandingkan Pak Andika, terutama di daerah Semarang Raya. Oke, baik. Mas Habib boleh dikomentari sama nggak sih dengan apa yang dikatakan Mas Bimo di sini bahwa janganlah dihadap-hadapan antara ini menjadi perang bintang, TNI Polri dihadap-hadapkan. Seperti itu kan dijaga kondisivitasnya. Ini Ahmad Lutfi disokong oleh banyak partai, beda dengan PDIP 1, tapi Andika Perkasa. Bagaimana? Iya, sepakat sekali ya dengan senior saya ya Mas Arya Bima bahwa kita harus menjaga situasi agar tidak panas berdasarkan narasi yang kurang tepat. Saya kemarin ada juga dikatakan judulnya malah perang bintang. Ya, jadi kalau dikatakan bintang dalam konteks pangkat di kemiliteran atau di kepolisian menurut saya tidak relevan lagi karena dua tokoh tersebut sudah menjadi warga sipil biasa sebagaimana halnya kita ini ya. Tidak merepresentasikan institusi manapun baik yang TNI maupun Polri. Sebab kalau memang dua institusi tersebut kita tarik-tarik walaupun hanya dalam konteks narasi, menurut saya taruhannya teramat besar. Ya, otonom politik sipil yang selama ini kita ikhtiarkan bisa terganggu. Nah, kemudian saya melihat ya baik Pak Andika maupun Pak Lutfi adalah sama-sama sosok yang akan kompetitif. Ya, kita tentu tidak bisa menganggap remeh ya sosok Pak Andika ya, mantan Panglima juga dari keluarga yang punya nama besar. Beliau itu kan mantunya Pak Hendro Priyono, ya sosok yang memang juga cukup dikenal oleh publik dan mempunyai pengaruh yang besar. Jadi itu nggak bisa dilepaskan juga pengaruhnya Pak Andika ini. Terlebih prestasi beliau ketika berdinas ya di kemiliteran juga moncer, ya prestasinya bagus tanpa ada celah. Sama halnya seperti Pak Lutfi. Kita di pilkada manapun tidak pernah over confidence ya, apalagi meremehkan kompetitor atau calon kompetitor. Kita justru ada di posisi sebaliknya, kita menghormati dan kita siap ya bertarung fair ya, bertarung all out ya, sehingga nanti sebanyak mungkin calon-calon yang kami dukung bisa membawa kemenangan. Baik, nanti saat lagi Mas Agung boleh mengomentari ya, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor terbesar saat ini penentu kemenangan di Jawa Tengah? Karena Ahmad Lutfi dengan borongan partai politiknya, tapi Andika Perkasa hanya dengan PDIP, tapi memang Jawa Tengah kandangnya banteng sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Agung kalau dibilang kuat, dua-duanya kuat ya, dua pasangan ini. Tapi ada kelebihan dan juga kekurangan. Kalau Andika Perkasa, kandang banteng. Sementara dari Ahmad Lutfi, borongan partai politik penyokong. Ini sebenarnya apa sih menjadi pembentuk kemenangan untuk Jawa Tengah? Iya, jadi saya akan menyoroti kemarin saat pendaftaran KPU dulu, ketika Ahmad Lutfi bersama Taj Yassin didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini menarik menurut saya. Kenapa? Seorang wakil presiden terpilih hadir di sana walaupun adiknya tidak maju di sana. Jadi ada simbol yang sangat kuat bahwa istana dan tanda petik hadir bahkan di hari pertama ketika pendaftaran berlangsung. Jadi PDIP mau tidak mau harus mengkonsolidasikan mesin-mesin politiknya seluruh kota kabupaten agar bisa mengimbangi dan tanda petik mesin istana itu. Apalagi ini serentak kan. Nah, apakah kandang banteng benar-benar kandang banteng ketika pilkadanya serentak? Karena kan selama ini memang PDIP dalam tanda petik menguasai Jawa Tengah secara utuh, gubernurnya dari waktu ke waktu PDIP semua. Tapi karena pilkadanya ini serentak, yang dihadapi istana, apalagi dua istana Bang Habib ya, Istana Hambalang, Istana Merdeka dan seterusnya, maka ini nggak main-main. Jadi kalau ada partai penyokongnya gemuk di sisi Pak Ahmad Lutfi, Taj Yassin, di sisi PDIP ramping, tapi ini nggak jadi problem. Kenapa? Karena pilkada ujungnya kan figur, magnet figur, kualitas personal, kualitas visi misinya, programnya, ya rekam jejaknya dan seterusnya. Jadi
Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ketika dibedah figur Ahmad Lutfi kemudian dengan Pak Andika Perkasa, saya kira sama kuat. Tapi Pak Ahmad Lutfi ini lebih menukik karena lama menjadi Kapolda Jawa Tengah. Sementara eksperimentasi pengalaman Pak Andika ini kan Panglima TNI di level nasional. Yeah. Walaupun pasti punya mesin juga di Jawa Tengah, tapi tidak semenukik, setajam Pak Ahmad Lutfi. Sepertinya ini kita akan uji apakah benar demikian. Karena saya tadi habis melihat rilis survei indikator politik Indonesia Mas Burhan seperti itu, ada beberapa simulasi sampai 2 nama simulasi ketika dipasangkan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin itu angkanya sampai 60%-an. Nah, walaupun lawannya saat itu belum ada Andika Perkasa, Hendar Prihadi, tapi ini semacam warning pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini pasangan yang saling melengkapi. Sementara di sisi PDIP ini saling beririsan, sama-sama nasionalis. Nah, padahal kebutuhannya adalah pasangan yang santri, religius, Nahdien, dan seterusnya. Nah, saya kira ini tantangan yang berat, tapi PDIP sudah teruji dari waktu ke waktu membuktikan mesin partainya solid, dan ini akan kita nanti bagaimana ujungnya. Iya, Mas Bimo, ini sebenarnya kalau dari PDIP, apa yang komentar yang bisa disampaikan di Apa Kabar Indonesia Malam? Menjadi sesuatu sorotan atau garis merah gitu, mengingat bahwa ini ada yang bilang endorsement politik. Tapi kalau kita bilang ya diantar lah, tapi ini Gibran yang gantar Ahmad Lutfi ini, bagaimana kemudian PDIP menanggapinya? Begini Caca, ini pilkada serentak ini memang sesuatu yang harus disikapi secara realistis ya. Kita melihat bahwa sebenarnya rakyat ini lebih merasakan pilkada ini rasa pilbub atau pil wali kota. Di bawah ini suasana kontestasi itu lebih pemilihan kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati. Juga memilih wali kota dan wakil wali kota. Itu suasananya lebih terasa. Kemudian baru masuklah ke suasana pemilihan gubernur. Nah, saya melihat bahwa head to head antara pengusung kami dari Pak Andika Perkasa dan Mas Hendy dengan Pak Muhammad Lutfi dan Pak Taj Yassin, ini adalah sesuatu, mohon maaf, ini hampir kadang di tingkat elektoral suasana kontestasi di kota kabupaten itu dinomor 2-kan ya. Maka saya melihat kontestasi yang diusung partai politik di tingkat provinsi itu tidak linier di tingkat kabupaten kota, tapi karena kerjasama antar partai politik ini cross cuttingnya tidak seperti di tingkat provinsi. Ini yang saya katakan bahwa cara mempopulerkan, cara meningkatkan elektabilitas ini memang cukup berbeda dan cukup bervariasi. Bahkan ada pasangan bupati itu dari PDI Perjuangan, wakil bupatinya dari Gerindra. Satu pasangan tetapi beda di dalam mempopulerkan pemilihan gubernurnya. Ini yang perlu kita sikapi, dan kami percaya Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy betul di beberapa survei mungkin tingkat popularitasnya saat ini masih lebih tinggi Pak Lutfi dan Taj Yassin. Tapi sekali lagi bahwa pengalaman Pak Ganjar dulu berhadapan dengan Pak Bibit Waluyo juga dalam posisi tingkat popularitas yang lebih populer Pak Bibit Waluyo. Tapi karena kita percaya mesin politik ini mampu digerakkan dalam waktu 2-3 bulan ini untuk lebih mempopulerkan dan menguatkan elektabilitas Pak Andika Perkasa, kami akan mau bersaing. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa pemilihan Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy ini adalah akibat dari penjaringan dan penyaringan berbagai aspirasi dan permasalahan yang sudah dititipkan, kita yakin akan bisa dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy pada saat nanti menjadi gubernur. Baik, Mas Bimo, sebenarnya intinya PDIP bermasalah tidak sih ketika ada kekhususan endorsement dari Gibran kepada Ahmad Lutfi gitu? Bagaimana? Ya, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang membahayakan atau mengkhawatirkan kan. Kami melihat bahwa ini hajatan publik kok. Ini hajatan rakyat kok. Ini bukan hajatan elit, hajatan domestik, hanya hajatan dukung-mendukung. Sudah terbukti ada Pak Toto. Dukungan partai politik atau dukungan tokoh di dalam pilkada itu tidak menjadi suatu persoalan, dan kami juga tidak melihat ini sebagai suatu perkelahian atau permusuhan. Ya, kalau pertandingan sampai bola
ini pertandingan persahabatan lah. Yang satu adalah purnawirawan TNI Polri, yang satu adalah purnawirawan TNI dan purnawirawan Polri. Ini pertandingan persahabatan, semua dapat juara dan kami yakin Pak Andika Perkasa dan Mas Hendi mendapatkan juara pertama dalam pertandingan persahabatan di Jawa Tengah. Oke, Mas Toto, kalau misalnya kita berbicara mengenai endorsement politik tadi dengan diantaranya Ahmad Lutfi oleh Gibran, sebenarnya ini akan menjadi faktor yang sangat penting, membuat suatu ancaman berat juga untuk penantangnya atau bagaimana? Iya, memang biar bagaimanapun sosok Pak Jokowi kalau belajar dari pengalaman pada saat Pilpres 2024 kemarin ya, terlepas kita berdebat apakah Pak Jokowi bercawe-cawe atau tidak, tapi kan simbol anaknya ini kan adalah simbol endorsement terkuat ketika ditaruh sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dan terbukti hasil Pilpres misalnya menang. Dan orang berspekulasi itu adalah pengaruh dari nama kuat Pak Jokowi. Karena memang Pak Prabowo dalam 2 kali pemilu sebelumnya tidak sebegitu kuatnya. Nah pertanyaannya kan adalah apakah rumus yang sama bisa dipakai ketika Mas Gibran menunjukkan dukungannya secara eksplisit bahkan sampai hadir begitu di acara deklarasi. Dan orang tahulah kalau dalam perbincangan politik Pak Ahmad Lutfi ini orang yang sudah dekat dengan keluarga Pak Jokowi sejak sekian lama. Jadi sebenarnya nuansa itu juga sudah terasa. Tetapi ada situasi agak berbeda saat ini. Sekarang Pak Jokowi tinggal 2 bulan lagi akan pensiun. Bahkan pada saat nanti 27 November, Pak Jokowi bukan lagi presiden. Yang akan menjadi magnet itu adalah Pak Prabowo kalau kita mau bicara simbol kekuasaan. Ditambah ada momen yang berbeda yang menurut saya, tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya malah sekarang ada dalam titik yang bisa dikatakan cenderung negatif ketika terkait dengan keberadaan keluarga Jokowi dalam konteks politik praktis. Itu yang menyebabkan juga spekulasi saya, salah satunya menyebabkan selain karena alasan dari aspek hukum yang tidak memungkinkan lagi Mas Kaisang maju sebagai cawagup, tapi akhirnya sepertinya memperlihatkan Mas Kaisang saat ini diminta untuk menjauh terlebih dahulu dari politik ya. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah mendengarkan statementnya sama sekali. Jadi itu yang menurut saya sudah bisa dibaca betul bahwa ada keberpihakan yang jelas dari Mas Gibran. Dan saya nggak tahu ya atas nama apa gitu Mas Gibran kemarin mendukung, karena Mas Gibran kan belum jelas nih sekarang kader partai mana. Tetapi apakah efeknya akan seperti Pilpres 2024 bulan Februari? Menurut saya harus dihitung secara hati-hati oleh calon siapapun yang di-endorse secara eksplisit, karena situasi yang sudah berubah. Di-endorse secara eksplisit nih, Mas Habib boleh dikomentari? Ya, menurut saya sangat wajar karena Mas Gibran kan orang Jawa Tengah ya, mantan wali kota di sana dan sampai saat ini beraktivitas di sana ya, dan merupakan hak juga bagi setiap warga negara melakukan hal tersebut. Saya pikir nggak ada isu di soal itu. Sebagaimana tadi tanggapan dari Mas Arya Bima ya, tinggal sekarang kembali lagi di endorse siapapun, menurut saya dalam pilkada itu bukan yang paling penting. Penting betul, tapi bukan yang paling penting. Tapi bagaimana kapasitas kedua figur tersebut, apakah perseorangan Pak Ahmad Lutfi, apakah Pak Tads Yassin ya. Berikut nanti bagaimana kerja timnya. Ya, kadang-kadang memang ada figur yang awal pendaftaran biasa saja. Tapi timnya bekerja luar biasa. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Tim secara secara formal tentu lebih besar lebih baik. Ya, tapi besar juga mesti hati-hati, jangan sekedar besar secara formalitas tapi yang bergerak tidak besar. Nah, itulah kenapa keberadaan banyaknya partai politik yang mendukung Pak Ahmad Lutfi itu sesuatu yang sangat positif sampai memang benar-benar kesemuanya bisa bekerja all out gitu. Oke, meskipun tadi sudah jelas ada endorsement secara eksplisit kalau tadi kata Mas Toto ya terhadap Ahmad Lutfi, tapi Mas Bimo tadi mengatakan bahwa bukan terlalu ancaman yang berat, sepertinya yakin bahwa Jawa Tengah itu masih menjadi kandang banteng. Benar nggak ya? Sesaat lagi dibahas, usai jeda berikut.
Kalau dari pertanyaan saya sebelumnya, Mas Agung, ini mungkin menjadi misteri ya. Saya nggak tahu, sebenarnya Jawa Tengah itu masih menjadi kandang banteng tidak sih? Karena kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh PDIP, percaya diri sekali. Endorsement politik ya nggak terlalu mengganggu lah, bahkan dengan satu partai mengusung. Ya, Andika Perkasa. misalkan disorot hasil pileg masih unggul ya, 33 kursi seperti itu. Kemudian di DPRD, kemudian di Pilpres saja yang kebobolan. Jadi kalau dibilang kandang banteng, semi lah seperti itu sekarang. Nah, bagaimana kondisinya hari ini? Saya kira ini yang perlu dibedah. Kenapa? Karena publik hari ini agak kecewa dengan PDIP. Kenapa di level kandidasi agak anti klimaks? Saya sering menyampaikan itu di banyak tempat. Anti klimaks kenapa? Karena beberapa aspirasi publik untuk kandidat di beberapa tempat, Jakarta misalkan, Jawa Barat, Jawa Tengah misalkan, seperti itu. Ini di luar aspirasi, di luar dugaan, sehingga ketika ada misalkan situasi kawal putusan MK yang hegemonik, kemudian ada level kandidasi yang anti klimaks, saya melihatnya sekarang masuk fase normalisasi lagi. Orang akan melihat akhirnya figur-figur yang diusung masing-masing partai. Apakah itu Kim Plus, apakah itu PDIP, apakah benar-benar punya magnet elektoral, magnet figur yang benar-benar mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sana. Nah, di situ yang saya kira harus diperhatikan betul oleh PDIP agar anti klimaks ini berikutnya bisa menjadi klimaks. Dalam tanda petik, ya Jawa Tengah itu ya harus tetap jadi kandang banteng, tapi konsekuensinya bekerja lebih keras, melakukan arahan-arahan elektoral yang lebih konkret, menukik, karena yang dihadapi ini nggak main-main. Kalau misalkan hanya Istana Merdeka, itu biasa, karena Pilpres sudah dihadapi. Tapi ini ada Istana Hambalang yang baru terpilih, dan besok di sana akan berkelindan Pilkada serentak 27 November. Dan itu buat saya nggak main-main, Bang Habib ya. Kalau Mas Toto dari Carta Politika, secara survei ini untuk Jawa Tengah ini masihkah menjadi kandang banteng? Iya, sebetulnya kan survei kalau dilakukan sekarang dalam konteks kepartaian tidak terlalu jauh berbeda ya dengan hasil pemilu kemarin. Dalam konteks pileg masih kandang banteng, walaupun tetap jadi catatan kritis, suaranya tetap turun. Yang kedua, dalam konteks Pilpres memang kalah, dan kita ketahui kalau faktor Pilpres kan bukan hanya faktor mesin politik partai, tapi juga faktor ketokohan. Nah, itu yang jadi tantangan juga ketika berbicara mengenai Pilkada, agak mirip. Faktor ketokohan jauh lebih besar berpengaruh. Dan di situ ada PR besar memang buat PD Perjuangan. Pertama, betul bahwa dulu Ganjar Pranowo bisa memenangkan pertarungan. Walaupun kemudian katakanlah surveinya awal-awal kecil sekali. Tapi sekarang yang dihadapi adalah situasi head to head. Artinya PD Perjuangan tidak cukup andai kata pun solid dengan angka 30% lebih untuk bisa memenangkan pertarungan. Karena targetnya ada 50% lebih. Yang kedua memang ketika terkait dengan bagaimana variabel komplementer. Mas Hendi dipilih memang bisa membantu proses akselerasi untuk menyolidkan basis PDI Perjuangan. Tetapi ketika berbicara mengejar angka 50%, di situ harus ada variabel komplementer secara ideologis dalam konteks hijau. Makanya kan kemarin spekulasinya adalah terkait apakah kader internal ataukah yang dimajukan adalah salah satunya Gus Yusuf ya, dalam konteks mendapatkan PKB sebagai partai terkuat kedua dalam beberapa pemilu di Jawa Tengah. Nah, itu yang sekarang jadi tantangan. Tetapi itu menyertakan kan sebuah PR yang jelas bahwa PDI ini dalam konteks menyusun strategi, dalam konteks membangun kegiatan, termasuk melakukan positioning, nggak bisa nih berhenti hanya pada level semangat menyolidkan dirinya saja. Karena mungkin akan mendapatkan angka 30% lebih, tapi tidak cukup untuk menang gitu. Dan itu jadi PR terutama buat Pak Andika. Lawan paling utama dari Pak Andika adalah waktu kalau menurut saya ya. Karena cenderung menghadapi Pak Ahmad Lutfi yang kita tahu lah kalau kita ke Jawa Tengah itu udah dari tahun lalu itu sudah kelihatan kok arah-arah akan maju, balihonya itu sampai ujung-ujung pelosok itu udah ada gitu. Dan itu yang menyebabkan menurut saya bagaimana akselerasi dari Pak Andika dan Mas Hendi dan tidak berhenti pada basis PDI Perjuangan itu harus dilakukan pada effort ekstra dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin, apalagi Gus Yassin sudah punya investasi 5 tahun sebagai wakil gubernur dari Ganjar Pranowo. Mas Bimo bagaimana menanggapinya meskipun masih kandang banteng tapi harus effort ekstra ini untuk memenangkan Andika Perkasa, Mas Bimo? Betul.
kami yakin bahwa Pak Andika sebagai seorang Purnawirawan Jenderal TNI dan Pak Hendi yang cukup mempunyai pengalaman banyak di birokrasi pemerintahan daerah, ini adalah suatu persembahan terbaik untuk rakyat Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kita menginginkan bagaimana Jawa Tengah ke depan adalah Jawa Tengah yang dipercayakan selama ini kepada PDI Perjuangan yang, mohon maaf, saya tidak merendahkan yang lain, belum pernah di dalam pilkada kita itu kalah, karena memang jawaban-jawaban aspirasi menyangkut kepentingan rakyat itu kita wujudkan betul. Bahkan 21 kepala daerah kita punya di Jawa Tengah, kalau ditambah dengan wakil, itu kita dapat 27 dari 35 kabupaten kota. Yang itu adalah mungkin sustain, termasuk, mohon maaf, saat kita dalam posisi di luar pemerintahan waktu saat 10 tahun Pak SBY. Maksud saya begini, bahwa kesungguhan Partai PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri mengkhususkan melihat Jawa Tengah ini betul-betul bukan hanya kehendak elit kepentingan kami di tingkat pusat, tapi bagaimana kebutuhan rakyat Jawa Tengah yang sangat plural, baik di kalangan nasionalis maupun kalangan Nahdliyin dan kalangan Muhammadiyah dan yang lainnya termasuk kalangan kultural, ini betul-betul menjadi sesuatu tugas dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan hal-hal yang menyangkut dari rakyat oleh rakyatnya kan nanti pada saat mencoblos gubernur untuk rakyat kan 5 tahun. Kami telah menjawab dari pilkada ke pilkada termasuk sebagai pilihan gubernur di Jawa Tengah itu adalah memberikan kepuasan kepada rakyat Jawa Tengah. Kami tidak tinggi hati atau kami gegabah atau jumawa, hal-hal yang menyangkut kritikan, masukan dari berbagai komponen masyarakat, ya, ini adalah sebagai suatu cara kita untuk berkaca dan membenahi diri ke depan termasuk 3 bulan ini. Kemudian kenapa kami sekarang mengusung sendiri? Kami mengajak seluruh partai politik untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah secara bersama-sama. Ya. Hal ini juga kita tunjukkan di dalam kita mengusung bupati atau wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan berbagai keragaman partai yang ada di Jawa Tengah. Tapi kami percaya bahwa sebutan kandang banteng sebenarnya lebih tidak dari kami. Sebutan kandang banteng adalah lebih dari persepsi masyarakat yang selama ini kami dipercayakan di dalam proses pileg dan pilkada itu mendapatkan kepercayaan masyarakat yang terus menerus. Orang melihat kok PDI Perjuangan terus-menerus menang pilkada di Jawa Tengah, kemudian ada sebutan kandang banteng. Baik. Tapi hal yang penting bahwa kepercayaan ini akan kita wujudkan ke depan dengan 2 sosok gubernur dan wakil gubernur yang kita usung dalam pilkada 2024 ini untuk persembahan masyarakat Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Mas Habib seperti apa? Ya, yang disampaikan Mas Arya Bima, memang mendekati kebenaran, justru itu menjadikan pemicu semangat kami bahwa nggak bisa anggap remeh di Jawa Tengah, walaupun kita partainya banyak sekali, walaupun tokoh yang kita usung elektabilitasnya tinggi sekali baik di posisi calon gubernur maupun wakil gubernur, tidak bisa anggap enteng. Ya, kita bisa mengantarkan Pak Ahmad Lutfi dan Tats Yassin untuk menang kalau memang semua semua partai yang ada di situ termasuk dan terutama juga para calonnya kerja all out ya mulai saat sekarang ya, karena kan sudah jelas ya, pasangannya sudah jelas, tinggal pelaksanaan kompetisinya saja. Jadi mulai sekarang sudah all out. Itu yang perlu menjadi ya pengingat buat rekan-rekan terutama yang di grassroots ya, jangan anggap sepele ya. Belum pernah dalam sekian puluh tahun ada calon di luar PDI Perjuangan yang menang, tapi bukan hal yang mustahil. Kalau kita ikhtiar ya, kita semangat ya, kita kompak ya, insya Allah ya bisa mengantarkan kemenangan. Kalau bagaimana kemudian Mas Agung menanggapinya? Ya, kalau saya melihat memang dalam tanda petik sementara ini per malam ini ya, saya melihat ada keunggulan di sisi Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Tats Yassin. Kenapa? Karena ada wow factornya di sana ya, ini pas di Mas Ahmad Tats Yassin ya. Jadi
ketika merekrut beliau itu saya kira bukan perjuangan yang mudah, apalagi beliau anggota DPD terpilih dengan raihan suara yang luar biasa fantastis, ya saya lupa berapa juta seperti itu, 3 jutaan mungkin something. Intinya ketika ini dikawinkan Pak Ahmad Lutfi yang memang memiliki ceruk pemilih nasionalis, kemudian Pak Tash Yassin pemilih religius santri yang memang basis mengakar kuat di sana, ini hijau merahnya dapet gitu. Nah, kejutan ini yang saya kira kalau memang bisa dioptimalkan oleh mesin-mesin politik partai pengusungnya, ini akan bisa menghadirkan snowball effect yang akhirnya bisa mengantarkan kepada kemenangan. Dan kandang banteng tadi semakin bisa dibantah karena per malam ini saya lihat ada ke arah sana seperti itu. Walaupun tendensi itu masih perlu diuji karena masih ada sekitar 3 bulan lagi waktunya, dan ini masih waktu yang panjang lama, tapi saya berharap PDIP bisa dalam tanda petik memastikan ya bisa mengorkestrasi mesin-mesin politiknya di seluruh kota kabupaten untuk memastikan gubernurnya nggak kecolongan. Karena kalau tidak, ya tendensi yang saya bilang per malam ini itu bisa menjadi kenyataan. Karena pasangan Pak Andika dan Pak Hendi ini memang secara elektoral, personal kurang ideal karena irisan masanya sama. Dan perjuangan untuk merambah ke curug pemilih yang hijau dan religius tadi itu memang harus melibatkan multi aktor yang lain di luar nasionalis tadi ya. Supaya apa? Supaya tendensi kemenangan di sisi Pak Ahmad Lutfi Tash Yassin bisa terreduksi juga. Dan masih ada peluang, masih ada kesempatan, tapi yang penting jangan terlena. Kemudian dan harus terus hati-hati seperti itu. Oke, pemirsa, kalau tadi sudah bahas kantung suara sudah, elektabilitas sudah, kendaraan partai politik juga sudah. Tapi untuk pilkada kita juga harus tahu faktor-faktor lain yang juga menjadi penentu kemenangan adalah yang pasti figur, pemirsa. Kira-kira figur nanti bisa tidak menjual kepada masyarakatnya. Sebenarnya seperti apa karakter dari masyarakat Jawa Tengah? Sesaat lagi. Mas Toto, yang pertama mungkin saya tanya di segmen ini, sebenarnya karakter dari masyarakat Jawa Tengah itu seperti apa? Haruskah kemudian orang yang besar dan juga lahir di Jawa Tengah menjadi penentu kemenangan? Ternyata Mas Toto belum tersambung ya bersama dengan kita, dan sekarang mungkin saya langsung tanyakan saja kepada Mas Bimo. Mas Bimo, nah bagaimana ini Andika Perkasa ini? Kira-kira kalau kita lihat dari faktor kedaerahan, ini seberapa dekat dengan karakteristik pemilih masyarakat Jawa Tengah, lahir dan besar di Jawa Tengah tidak atau bagaimana? Ya, tadi kapasitas, kemudian integritas, dan kedekatan dengan rakyat. Kita tidak mengusung orang Pak Andika dan Mas Hendi. Kita mengusung ide dan gagasan. Visi kita tahu betul bagaimana rakyat Jawa Tengah ini adalah rakyat yang mempunyai pemahaman tentang nasionalisme kerakyatan dan hidup dan tumbuh di lautan masyarakat yang religius. Pengalaman kita, baik itu gubernur, bupati, wali kota, selalu dekat dengan kalangan religius. Bahkan rakyat Jawa Tengah, rakyat wong cilik, satu tarikan nafas dengan kehidupan kawan-kawan Nadilin, kawan-kawan dari Muhammadiyah, kawan-kawan dari LDII, kawan-kawan dari MTA, itu bisa dibuktikan. Bagaimana kedekatan gubernur maupun wali kota, bupati yang diusung PDI Perjuangan sangat dekat dengan pesantren. Ya, di Solo kita selalu menang, berkembang pendidikan Muhammadiyah, berkembang pendidikan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, pemilih PDI Perjuangan di Jawa Tengah sebagian besar adalah warga Nadilin dan warga Muhammadiyah. Jadi dalam sosok kepemimpinan kita tahu persis kebutuhan rakyat Jawa Tengah tentang kesejahteraan. Ya. Hasta prasetya yang dicantumkan di dalam mengusung seorang calon kepala daerah, kita selalu mendahulukan yang namanya kebijakan orientasi publik, kesehatan, pendidikan, ya. Kemudian perumahan, sandang pangan, kebersihan kota yang demikian bagus di wilayah Jawa Tengah. Saya tidak terlalu pesimis mengenai hal yang diinginkan masyarakat Jawa Tengah dengan sosok figur Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi adalah sosok yang bisa menjawab berbagai hal yang menyangkut keinginan dan kehendak rakyat Jawa Tengah. Kami tidak terlalu skeptis, memang Pak Andika dari Purnawirawan TNI dan Pak Hendi dari PD Perjuangan. Mas Bimo, tapi kedekatan dengan kalangan religius kami sangat dekat. Baik, bagaimana kalau itu? Ya, Mas Bima, terima kasih. Mas Habib seperti apa untuk Ahmad Lutfi? Kita melihat ya, Pak Ahmad Lutfi ini
lama sekali bertugas ya di kepolisian di daerah Jawa Tengah. Ya. Mulai Wakapolres, Kapolres, Wakapolda, Kapolda dan beberapa posisi-posisi lain. Di posisi-posisi tersebut dalam konteks Polri pemeliharaan Kamtibmas ya, banyak sekali bersinggungan dengan masyarakat. Yang paling teringat sampai sekarang adalah zaman pandemi ya. Di situasi sulit itu ya, Pak Ahmad Lutfi termasuk salah satu yang mengambil inisiatif, setahu saya ya, ikut membantu ya, berkontribusi besar dalam bagaimana menangani masalah tersebut ya. Begitu juga masalah-masalah lainnya ya, yang memerlukan pendekatan humanisme. Nah ini itu sukses sekali dilakukan oleh seorang Ahmad Lutfi, karena saya paham ini karena memang saya di Komisi 3 DPR RI ya, dalam setiap raker kan kita baca kita pelajari kinerja masing-masing Kapolda ya, bagaimana interaksinya dengan masyarakat. Pak Ahmad Lutfi ini termasuk salah satu Kapolda yang hampir tidak pernah diadukan di RDPU, di rapat dengar pendapat, karena ada masalah ya. Berarti kan secara kontrario kami menganggap memang nggak pernah mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak adil ya selama di posisi tersebut, sehingga penerimaan masyarakat terhadap Pak Ahmad Lutfi, masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Ahmad Lutfi menurut saya sangat-sangat baik. Bagaimana kalau Mas Agung melihatnya bahwa ternyata tidak harus putra daerah ya, tidak bisa harus lahir dan besar di sana, tapi punya kedekatan, bahkan juga mesinnya jalan bisa menjadi penentu? Iya, saya sering menyederhanakan ada 3 faktor. Pertama soal personal branding, tadi sudah banyak kita ulas bagaimana rekam jejak dia, visi misinya, program-programnya dan seterusnya. Yang kedua ada isu branding. Ini kalau bisa menyentuh sosiodemografi masyarakat Jawa Tengah. Ambil contoh di sana didominasi perdesaan ketimbang perkotaan, kemudian tingkat pendidikannya lebih mayoritas SD. Terus yang ketiga dari sisi pendapatan menengah ke bawah, kisaran 2-4 juta. Kemudian yang menarik pekerjaannya paling banyak didominasi pekerjaan tidak tetap, buruh ya. Kemudian yang kedua petani, pekebun. Nah yang ketiga itu ibu rumah tangga. Nah artinya apa? Pak Andika Perkasa, Mas Hendy, kemudian Pak Tadsyasin bersama Pak Ahmad Lutfi itu harus mampu menghasilkan program-program yang relevan dengan kelompok sosiodemografi itu. Misalkan soal sembako gimana biar nggak mahal, lapangan kerja bagaimana biar meluas dan mereka punya pekerjaan tetap. Terus yang ketiga, bagaimana pula isu-isu yang konkret di perkotaan, macet, sampah, banjir, polusi udara dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan maksimal dalam isu-isu yang mereka hadapi nanti dan itu bisa dikerjakan, itu akan menarik pemilih. Dan disinilah intinya dari pilkada itu, bagaimana kandidat mampu setelah punya personal branding, dia bisa mengakomodasi isu-isu tadi supaya apa? Bisa menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menggerakkan mesin-mesin politiknya, ya, party branding, mesin politik branding, supaya apa? Supaya kemenangan semakin dekat, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga kepada Mas Bimo, dan tadi ada Mas Yunarto Wijaya. Nah, kita lihat nanti bagaimana kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusung di sini, mesin-mesin partai politik, bahkan juga figur dari calon tersebut untuk Pilkada Jawa Tengah.